Cerita dimulai pada 3 September 2021, di area pusat kota Chengdu yang hancur. Pemandangan kota dipenuhi puing-puing dan mobil-mobil yang rusak parah, menjadi tanda bahwa bencana besar telah terjadi. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Wang Zhe, mahasiswa jurusan sejarah dari Universitas Guangzhou, terbangun di kursi sebuah mobil kuning yang ringsek. Ia terlihat kebingungan dan mulai mempertanyakan di mana dirinya berada, merasa ada sesuatu yang aneh, dan tidak memahami mengapa ia berada di dalam mobil tersebut. Saat mencoba memahami situasinya, ia melihat pantulan di kaca spion samping mobil yang pecah. Dalam pantulan itu tampak pemandangan menakutkan. Sesosok zombie dengan mata merah menyala dan wajah rusak muncul di dekat mobilnya. Reaksinya hanyalah sebuah kesadaran dingin bahwa makhluk itu adalah zombie. Ia juga teringat akan bayangan siluet gelap yang tampak seperti seorang wanita, membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini adalah ulah sosok tersebut. Meskipun ia segera membantah kemungkinan itu karena wanita itu bahkan tidak pernah memberinya senjata. Wang Zhe kemudian melirik ke arah belakang dan menemukan sebuah pedang. Ia merasa familiar dengan pedang itu, meskipun pedang tersebut jarang diasah. Ketika pikirannya masih kacau, suara beberapa tembakan terdengar di kejauhan. Ia langsung bereaksi, melompat keluar dari mobil, dan bersiap menghadapi ancaman zombie. Setelah keluar dari mobil, ia segera bersembunyi dan mengamati dari kejauhan. Terlihat beberapa gerombolan zombie yang hendak menyerang, namun salah satunya roboh setelah sebuah tembakan tepat mengenai kepalanya. Ternyata sekelompok kecil orang, tampaknya warga sipil yang berusaha bertahan hidup, sedang dikepung oleh para zombie. Di antara mereka ada seorang pria berrompi pelindung yang memegang senjata, yang memerintahkan gadis berambut perak untuk melaporkan situasinya. Gadis berambut perak itu berjuang menahan kerumunan zombie sambil mengevakuasi penduduk sipil, dan melaporkan bahwa mereka sedang dalam proses evakuasi dan hanya berharap dapat menahan serangan lebih lama. Di saat yang sama, pria bersenjata itu tampak panik karena persediaan peluru mereka hampir habis. Pria lain yang tampaknya merupakan ketua tim terlihat kaget dan kebingungan, masih mempertanyakan dari mana asal semua monster ini. Melihat perjuangan mereka yang semakin tidak seimbang serta gerombolan zombie yang semakin ganas, Wang Zhe menilai bahwa peralatan mereka sudah usang. Ia mempertanyakan mengapa mereka masih menggunakan perlengkapan militer lama. Menurutnya, meskipun mereka berusaha melindungi para penduduk, strategi yang mereka gunakan salah. Senjata mereka terlalu kuno, dan daya tembaknya terlalu lemah. Jika keadaan terus berlanjut, ia menyadari bahwa kelompok itu akan tewas cepat atau lambat. Wang Zhe pun terperangkap dalam dilema moral dan strategis. Ia mempertimbangkan apakah harus membantu mereka atau tidak. Di satu sisi, ia ingin menolong. Di sisi lain, ia sadar bahwa mencoba menyelamatkan kelompok dengan perlengkapan seburuk itu bisa membuat dirinya sendiri dalam bahaya. Ia merenungkan pilihan-pilihan itu, tidak yakin apakah ia harus ikut campur atau memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kelompok penyintas yang diserang gerombolan zombie semakin terdesak. Salah satu anggotanya, pria berrompi, memberitahu pemimpinnya bahwa ia telah kehabisan peluru. Pria yang dijuluki ketua itu tampak panik dan mengeluarkan perintah terakhir yang bisa ia berikan dalam situasi genting itu. Di tengah kekacauan, wanita berambut perak bernama Xiaran melaporkan dengan suara keras bahwa evakuasi telah selesai, menandakan misi utama mereka untuk melindungi warga sipil sepenuhnya berhasil. Mendengar laporan itu, ketua yang dipenuhi kemarahan dan keputusasaan memerintahkan seluruh anggotanya untuk beralih fokus. Ia menyuruh Xiaran menggunakan pistol untuk memberikan bantuan, sementara yang lainnya diminta mencabut pisau mereka. Ia memerintahkan mereka untuk bertarung dan membunuh sebanyak yang mereka mampu. Perintah tersebut segera dilaksanakan. Para anggota, yang amunisinya telah habis untuk senjata otomatis mereka, mencabut pisau masing-masing dan bergegas menuju kerumunan zombie. Pertarungan jarak dekat pun dimulai, namun tanpa daya tembak memadai, kelompok itu dengan cepat kewalahan. Salah satu dari mereka terjatuh, ditimpa dan diserang oleh zombie bertangan panjang yang mengerikan, sementara rekan-rekannya membalas dengan pisau. Di tengah pertempuran,
Siaran mengeluarkan pistolnya dan menembak zombie yang mendekat. Namun gerombolan itu terlalu banyak, semakin ganas, dan tampil semakin mengerikan dengan mata merah menyala. Ekspresi siaran menunjukkan keterkejutan dan ketakutan, menyeratkan bahwa keadaan yang tadinya kritis kini berubah menjadi bencana yang tak dapat dihindarkan. Seperti yang sudah diperkirakan oleh Wang Ze sebelumnya, pertarungan mereka perlahan berubah menjadi tragedi karena senjata usang dan daya tempur yang tidak memadai. Pertarungan jarak dekat itu dengan cepat berubah menjadi pembantaian. Dikelilingi zombie, siaran menyadari bahwa pelurunya hampir habis total. Dengan mata berkaca-kaca karena putus asa, ia melihat pistolnya sambil menyadari bahwa hanya tersisa satu peluru. Ketika zombie dengan wajah pucat dan mata merah menyala menerjang ke arahnya, siaran membuat keputusan paling mengerikan. Ia mengangkat pistol itu ke pelipisnya sendiri, air mata mengalir di wajahnya, dan dalam hati ia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ia memilih mati daripada terinfeksi. Namun sebelum ia menarik pelatuk, terdengar suara hantaman keras dari belakang. Wang Ze telah membuat keputusannya. Dengan pedangnya yang unik, ia menebas salah satu zombie yang mendekati mobil kuningnya, menciptakan suara keras yang kemungkinan berasal dari zombie yang terbanting ke arah mobil tersebut. Suara itu menarik perhatian siaran, membuatnya terkejut hingga membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Matanya melebar ketika ia menoleh ke arah sumber suara, bertanya-tanya siapa yang ada di sana, mengapa orang itu tidak ikut evakuasi, dan apakah ia sedang berniat menolong. Setelah melompat keluar dari mobil, Wang Ze bergegas menuju pusat pertempuran tempat siaran dan orang-orang yang tersisa berjuang mati-matian. Melihat Wang Ze berlari ke tengah bahaya, siaran ingin memperingatkannya, namun suaranya tercekat oleh keterkejutan. Dalam sekejap, Wang Ze menjejak tanah dengan kuat, menciptakan momentum eksplosif sebelum bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Pedang di tangannya berubah menjadi kilatan perak. Dalam satu sapuan cepat yang mematikan, tubuh zombie yang menyerangnya hancur berkeping-keping, anggota tubuh dan kepala terlempar ke udara. Siaran menyaksikan semuanya dari jarak dekat. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan ketika melihat sosok Wang Ze melayang di antara puluhan zombie yang tumbang dengan cepat. Ia berusaha memahami apa yang ia lihat. Wang Ze tidak hanya melawan satu atau dua zombie, tetapi membabat habis seluruh gerombolan yang mengepung mereka. Berdasarkan pengalamannya, ia tahu bahwa bahkan tim elit yang tidak tergigit hanya mampu menghadapi paling banyak 3 zombie dalam kondisi ideal. Namun pemuda di hadapannya melampaui batas itu, menebas lebih banyak dari yang dapat ia hitung, jumlah yang langsung meningkat dari 30 hingga 50. Kehadiran Wang Ze, lengkap dengan kemampuan pedangnya yang brutal dan efisien, mengubah medan pertempuran dari keputusasaan menjadi kemenangan mendadak hanya dalam hitungan detik. Dalam waktu singkat, Wang Ze menyelesaikan pembantaiannya. Ia melompat dan mendarat di atas zombie yang baru saja ditebasnya. Tubuh makhluk itu terbelah dan mengeluarkan darah hitam. Ia kemudian mendarat dengan stabil, masih menggenggam pedang di tangannya. Di belakangnya, siaran terpaku melihat Wang Ze melompat di atasnya demi menyingkirkan zombie terakhir yang mencoba menyerangnya. Ekspresi ketakutan di wajahnya berubah menjadi keheranan yang mendalam. Wang Ze melihat ke sekeliling medan pertempuran. Seluruh gerombolan zombie telah dimusnahkan. Ia menyadari kerugian besar yang dialami tim siaran. Hanya satu orang yang selamat. Ia lalu menatap pria yang dijuluki ketua, yang kini terbaring tak bergerak di tanah dengan pisau di tangannya. Wang Ze mengambil pisau tersebut dan melemparkannya ke arah siaran. Pisau itu menghantam tepat di dada zombie yang berada di dekat wanita itu. Wang Ze kemudian melompat, mengambil kembali pedangnya dari dada zombie tersebut, dan menebas sisa musuh dengan presisi sempurna. Di dekatnya, siaran terlihat terluka dan terkejut. Dengan napas terengah-engah, dia hanya mampu membatin tidak mungkin, tepat saat kepala zombie itu terlepas di hadapannya. Wang Ze memandang sekeliling medan pertempuran dengan tatapan penuh penghinaan. Dalam hatinya, ia menilai betapa lemah para zombie itu, menyimpulkan bahwa mereka hanya zombie pengembara yang tampaknya baru terinfeksi.
Siaran menatapnya, kebingungan dan sedikit tersinggung oleh penilaiannya yang dingin itu. Wang Zhe kemudian berbalik ke arahnya, berdiri tegak dengan keseriusan yang jelas. Ia memperkenalkan dirinya secara lugas, bahwa ia adalah bagian dari tim pembasmi Asosiasi Evolusioner Dunia, Wang Zhe, dengan kode 5379. Ia menyatakan bahwa misi penyelamatan darurat telah ia selesaikan, dan ia meminta informasi serta bantuan yang diperlukan. Mendengar hal itu, siaran yang tadinya lelah kini justru terkejut luar biasa. Setelah keadaan sedikit mereda, Wang Zhe dan siaran berdiri di jalan yang hancur, dikelilingi oleh puing-puing dan mayat zombie yang mereka kalahkan. Di tengah kehancuran itu, siaran masih bingung setelah Wang Zhe memperkenalkan diri. Ia mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan, namun tetap mempertanyakan maksud Wang Zhe tentang memberi bantuan yang diperlukan. Wang Zhe hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah menganggap pertanyaannya tidak penting, dan mengatakan bahwa membantu adalah hal yang wajar. Dengan sedikit kesal, siaran mengeluarkan sebuah ID dari balik rompi anti pelurunya, memperlihatkan bahwa ia berasal dari bagian militer. ID militer berisi nama ex-siaran dengan jabatan kapten. Wang Zhe mencondongkan tubuh, meneliti ID tersebut dengan saksama. Ekspresinya berubah menjadi terkejut dan skeptis ketika ia menyadari bahwa tipe ID seperti itu sudah lama tidak digunakan. Terlebih lagi seragam polisi yang siaran kenakan juga merupakan model lama. Wang Zhe kemudian memandangi zombie-zombie lemah yang tergeletak di tanah. Zombie-zombie pengembara yang baru saja ia bunuh, dan menegaskan bahwa mereka adalah tipe terlemah saat kiamat. Dengan tatapan tajam dan serius, ia tiba-tiba menanyakan tahun, bulan, dan tanggal saat itu. Siaran terkejut oleh perubahan sikapnya yang mendadak dan menjawab dengan nada curiga. Menatapnya lurus sambil menyebutkan bahwa tahun itu adalah 2021, tanggal 3 September. Wang Zhe hanya mengatakan tidak apa-apa, namun dalam hatinya muncul gejolak besar. Wajahnya berubah drastis, menunjukkan ekspresi syok yang mendalam. Ia tersentak kaget ketika realisasi itu menyerangnya, bahwa ia telah kembali ke waktu 10 tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa apa yang sedang terjadi di hadapannya bukanlah kekacauan biasa. Ini adalah saat-saat awal bencana. Dalam benaknya, Wang Zhe memahami satu kebenaran kelam. Ini adalah awal kiamat, peralihan dari era lama menuju era baru. Hari itu, 12 destroyer telah menjatuhkan meteorit pembawa infeksi zombie ke berbagai penjuru bumi. Pikirannya kembali pada detik-detik awal kehancuran itu. Karena ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang drastis, jutaan orang jatuh tertidur dan tidak pernah bangun lagi sebagai manusia. Lebih dari 80% populasi dunia berubah menjadi zombie atau monster. Ingatan itu masih terasa jelas, seakan baru terjadi kemarin. Namun, kehancuran itu bukanlah satu-satunya hal yang tiba di bumi. Bersamaan dengannya, teknologi alien juga ikut memasuki planet ini, menciptakan zona-zona evolusi yang dipenuhi kristal misterius. Kristal inilah yang memungkinkan manusia berevolusi. Wang Zhe adalah salah satu yang beruntung, atau mungkin terkutuk, yang mendapatkan kristal evolusi tersebut dan memperoleh kekuatan. Sayangnya, kekuatannya dulu tidak seistimewa milik evolver lain. Saat orang lain mendapatkan kemampuan super yang mampu menandingi para destroyer, ia hanya memperoleh peningkatan fisik, kuat, cepat, dan tahan banting, tetapi tidak cukup untuk mengubah dunia. Saat memikirkan semua itu, sesuatu dalam kepalanya menyatu. Sebuah kilasan pemahaman melintas, membuat napasnya tercekat. Ia akhirnya menyadari kebenaran besar yang terlewat selama ini, bukan bahwa ia tidak diberi kemampuan super, tetapi kemampuan sejatinya adalah sesuatu yang melampaui logika, kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Ia mati 10 tahun kemudian, dan kini terbangun kembali di awal kiamat, masih membawa tubuh dan kekuatan fisiknya dari masa depan. Kesadaran itu membuatnya terpaku, lalu perlahan menggenggam tangannya dengan tekad yang mengeras. Kini semuanya masuk akal. Ia tidak kembali sebagai orang biasa. Ia kembali sebagai seseorang yang membawa pengalaman, kekuatan, dan pengetahuan 1 dekade ke depan.
Dalam keheningan yang dipenuhi suara rintihan zombie di kejauhan, tujuan barunya muncul dengan jelas. Yang harus ia lakukan sekarang adalah... Tiba-tiba fokus Wang Zhe terputus oleh suara keras siaran yang menunjuk ke kejauhan dengan panik. Ia menunjuk langit yang diselimuti cahaya kehijauan terang, mirip aurora namun jauh lebih intens, dan mengakui bahwa bahkan di Antartika ia tidak pernah melihat cahaya seterang itu. Wang Zhe mengangkat matanya. Ekspresi terkejutnya berubah menjadi pengakuan dingin karena ia tahu persis apa yang mereka lihat. Cahaya itu adalah area evolusi. Dalam narasi batinnya, ia mengingat bahwa dari semua 7 lokasi area evolusi di dunia, satu-satunya area evolusi di Asia Timur akan muncul di area timur kota Chengdu. Siaran memandangi fenomena itu sejenak, menganggapnya indah meski keadaan tidak mendukung. Wang Zhe kemudian kembali menatapnya, menyebut identitas lengkap siaran sebagai Kapten Militer Area Chengdu dan siswa tahun kedua Sekolah Nasional Pertahanan Militer Chengdu. Ia memperkenalkan diri sebagai Wang Zhe, siswa tahun kedua jurusan Sejarah Universitas Chengdu. Siaran tidak percaya dengan identitas siswa itu. Dalam hatinya ia meragukan bagaimana seorang siswa pendidikan liberal bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ia menuntut kartu siswa Wang Zhe. Namun pria itu hanya mengatakan bahwa kartunya ada di mobil buruk tidak jauh dari sana. Setelah mendengar alasan itu, kecurigaan siaran tidak mereda. Ia tampak kesal dan sedikit mengembungkan pipi karena merasa Wang Zhe tidak bisa membuktikan ucapannya. Dalam narasi batinnya, ia mengakui bahwa jarang sekali melihat siswa tahun kedua membawa mobil, apalagi seseorang yang memintanya membantu dan bahkan memiliki senjata. Siaran langsung menunjuk Wang Zhe dengan tegas. Wang Zhe menjelaskan bahwa kartu siswa tidak penting sekarang. Namun siaran segera memotong dengan keyakinan bahwa pria itu bukan seorang siswa. Ia tersenyum penuh arti, merasa telah memecahkan teka-teki identitas Wang Zhe, dan meyakini bahwa Wang Zhe pasti seorang petinggi militer yang sedang menjalankan misi rahasia hingga harus memalsukan identitas. Namun beberapa saat kemudian, sebuah kartu kecil dijulurkan oleh Wang Zhe. Siaran terkejut melihatnya. Kartu itu adalah kartu siswa Universitas Chengdu. Dengan mata terbelalak, ia memegang kartu tersebut tanpa bisa berkata apa-apa. Wang Zhe menatapnya dan mengakhiri perdebatan itu dengan nada otoriter. Ia menyatakan bahwa mereka tidak boleh membuang waktu dan harus segera pergi dari tempat itu, kemudian menanyakan apakah mereka datang menggunakan mobil. Tanpa menunggu jawaban, Wang Zhe langsung bergerak menuju kendaraan lapis baja di belakang siaran, membuka pintunya, dan masuk ke dalamnya. Sesaat kemudian, ia melongokkan kepalanya dari jendela mobil yang sudah ia hidupkan, menyampaikan bahwa ia akan pergi duluan dan mengucapkan sampai jumpa. Reaksi siaran dipenuhi keterkejutan dan kepanikan ketika menyadari bahwa Wang Zhe baru saja menaiki mobil miliknya. Sementara siaran masih protes, Wang Zhe tetap tenang dan mengabaikannya. Ia memberikan penjelasan dengan nada serius, seakan membuat keputusan yang lebih bijak untuk siaran. Menurutnya, ia akan pergi menuju area timur yang sangat berbahaya, sementara zombie di sekitar sudah dibunuh, sehingga siaran sebaiknya kembali ke penampungan karena itu pilihan yang bijak. Siaran hanya bisa mundur selangkah, menatap Wang Zhe dengan ekspresi tercengang. Dalam hatinya ia semakin curiga, mempertanyakan mengapa seorang siswa biasa ingin pergi ke area timur, tempat awal penyebaran zombie. Kecurigaan itu berkembang menjadi dugaan bahwa orang di depannya mungkin memiliki pangkat jauh lebih tinggi darinya. Dalam hatinya, siaran akhirnya mengambil keputusan. Jika Wang Zhe tidak mau mengaku, maka ia tidak akan memaksanya. Ia berdiri tegak di tengah reruntuhan, menggunakan alasan tugasnya sebagai pembenaran. Baginya, Wang Zhe adalah penduduk sipil, dan sebagai petugas militer, ia memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk. Dengan wajah penuh tekad, siaran memutuskan bahwa ia harus mengikutinya. Sementara itu, Wang Zhe sudah berada di dalam kendaraan lapis baja dan bersiap untuk berangkat. Ia mengucapkan salam perpisahan, tetapi siaran panik dan berteriak agar ia tidak pergi. Wang Zhe sempat terdiam menatap ke depan, tiba-tiba teringat bahwa ia lupa cara mengemudikan mobil itu.
Namun ia tetap diam sejenak sebelum menurunkan jendela dan menanyakan apakah Siaran tahu cara mengemudikan kendaraan tersebut. Beberapa saat kemudian, kendaraan militer itu melaju kencang, menembus pepohonan dan meninggalkan lokasi. Di dalam kabin, Siaran duduk di kursi pengemudi, memegang kemudi dengan kedua tangan, sementara Wang Ze duduk di sebelahnya dengan ekspresi tenang. Dalam hati, Wang Ze mengakui bahwa ia sudah lupa cara mengemudikan mobil tua seperti itu, dan tipe militer ini pun berbeda dari yang ia ketahui. Di sisi lain, Siaran semakin yakin dengan asumsinya mengenai status Wang Ze. Menurutnya, semua ini sesuai dengan gambaran seorang petinggi militer. Seseorang yang bahkan tidak perlu mengemudi sendiri. Namun ketika Wang Ze tiba-tiba melirik ke arahnya, tatapan intens itu membuat Siaran salah tingkah. Dalam hati ia panik, bertanya-tanya mengapa pria itu menatapnya seperti itu. Tepat saat kecemasannya memuncak, Wang Ze mengeluarkan perintah mendadak yang membuat Siaran terkejut. Perintah singkat itu membuat kendaraan lapis baja tersebut langsung berhenti, mengeluarkan decitan ban yang keras di tengah ketegangan yang belum mereda. Wang Ze membuka pintu kendaraan dan keluar, lalu berdiri di sampingnya. Ia membungkuk ke arah jendela pengemudi, menatap Siaran dengan tajam sebelum memerintahkannya untuk turun. Siaran, yang terkejut, sempat mempertanyakan bagaimana mungkin Wang Ze memberi perintah seperti itu padahal sebelumnya ia mengatakan tidak tahu cara mengemudi. Namun Wang Ze menjawab bahwa ia sudah mempelajarinya. Siaran akhirnya berpindah ke kursi penumpang dan saat itu ia baru menyadari kekeliruannya. Wang Ze menatapnya bukan karena alasan lain, tetapi karena ia sedang mempelajari cara Siaran mengemudi. Dalam hati, Siaran cemberut karena sebelumnya ia sempat salah paham. Wang Ze kemudian menyampaikan bahwa dengan kecepatan mereka saat itu, mereka mungkin akan terlambat, membuat Siaran bingung dan tidak memahami maksudnya. Namun sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan lebih jauh, Wang Ze langsung menginjak pedal gas, mengemudikan kendaraan lapis baja itu dengan kecepatan yang tidak normal. Siaran nyaris tidak sempat bereaksi ketika Wang Ze menyuruhnya berpegangan erat. Dalam sekejap, kendaraan melaju ke batas maksimum, guncangannya ekstrim, dan Siaran menjerit ketakutan. Dalam hati, ia panik, merasa bahwa bahkan pengemudi veteran dengan puluhan tahun pengalaman pun tidak akan berani mengemudi seperti itu, sementara orang ini baru saja belajar. Kendaraan itu terus melaju kencang di tengah jalan raya kota, meninggalkan pemandangan di belakang, dan Wang Ze menegaskan bahwa ia akan membawa Siaran melihat dunia yang baru.